Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wibisono Udoyo selaku dosen pengampu hukum acara perdata kelas A. Di sini saya Raiwan Cineengkeng dengan NPM 30212100018 ingin mempresentasikan tugas akhir saya mengenai apa itu arbitrase. Jadi arbitrase sendiri itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian alternatif sengketa. Pengertiannya adalah arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis pada pihak yang bersengketa. Lalu merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya atau ketidaksefahamannya atau ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang arbiter atau lebih yang terdiri dari arbiter dan juga majelis, yaitu ahli profesional yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat. Asas arbitrase sendiri itu ada dua, yaitu final dan banding, yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan akhir dan mengikat yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain seperti banding dan kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati oleh para pihak dalam klausa atau perjanjian arbitrase. Macam-macam arbitrase sendiri itu ada dua. Yang pertama, institutional arbitration atau arbitrasi yang sudah memiliki lembaga yang tetap seperti Badan Arbitrasi Nasional, International Chamber Center London, ICID, dan seterusnya. Dan memiliki beberapa hal seperti memiliki rule sendiri, memiliki sekretariat tetap, memiliki anggota arbiter, dan juga memiliki sarana fasilitas untuk kegiatan arbitrase. Lalu ada juga ad hoc arbitration yang ditunjuk atau dipilih. Arbitrase yang bersifat sementara atau temporary, kaustatik, tidak memiliki sekretariat, tidak memiliki rule, tidak memiliki arbiter tetap, tidak memiliki sarana khusus, perkaya selesai, arbiter bubar. Dimungkinkan hanya oleh para pihak lawyer yang bertindak sebagai arbiter. Lalu kenapa juga orang-orang dapat memiliki keuntungan jika dia ingin menyelesaikan sengketanya dengan arbiter? Yang pertama, biaya perkaranya murah. Karena pemeriksaannya cepat, tidak diperkenankan banding atau kasasi, hanya diperkenankan permohonan koreksi saja atas suatu jumlah. Lalu yang kedua, ditangani oleh pihak ahli di bidangnya yang minimal memiliki 15 tahun pengalaman di bidang keahliannya. Lalu sengketa khusus di bidang perdagangan. Selanjutnya, proses perkara cepat karena dibatasi oleh undang-undang jangka waktunya 180 hari, walau dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis pihak yang bersengketa. Selanjutnya, proses pemeriksaan dan keputusannya bersifat tertutup untuk umum, dan keputusan bersifat final dan mengikat, seperti asas yang tadi. Tata cara arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Pemeriksaan arbitrase melalui 3 tahapan. Yang pertama tahapan persiapan atau pra pemeriksaan, yang kedua tahap pemeriksaan atau penentuan, yang ketiga tahap pelaksanaan hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan arbitrase yang diatur dalam pasal 27 sampai pasal 51 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya, permohonan arbitrase. Dalam permohonan arbitrase harus dituliskan secara ringkas uraian tentang permasalahan yang menjadi sengketa dan isi tuntutan ganti rugi atau pengembalian yang diharapkan dari pihak lainnya dengan melampirkan salinan naskah atau perjanjian arbitrase atau perjanjian lainnya yang memuat klausa arbitrase. Pemohon dapat menunjuk atau memilih arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiternya kepada institusi arbitrase bersangkutan, dapat disertai dengan segala alat bukti
bukti yang berkaitan dengan sengketa tersebut sesuai dengan aslinya. Lalu, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, ada penunjukan arbiter. Masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter, dan kedua arbiter memilih arbiter ketiga. Dalam kurung, kalau gagal mencapai kesepakatan, dapat meminta ketua pengadilan negeri atau ketua lembaga arbitrase seperti BANI. Arbiter ketiga diangkat menjadi ketua majelis arbitrase. Penerimaan pengangkatan bersifat irrevocable yang dicantum dalam pasal 19 Undang-Undang 30 tahun 1990 dan menimbulkan perjanjian perdata antara arbiter dengan yang menunjuk dalam arti arbiter akan memberi putusan yang jujur, adil, dan sesuai dengan hukum dan pihak yang menunjuk akan menerima putusan secara final dan mengikat yang tercantum dalam pasal 17. Lalu, tanggung jawab perdata yang tercantum dalam pasal 20 dan pasal 21. Jika tanpa alasan yang sah, lalai menjatuhkan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan atau dalam hal itikat tidak baik. Lalu, acara dan proses pemeriksaan. Para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri acara dan proses pemeriksaan arbitrase yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan oleh arbiter. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Tahap pemeriksaan awal, peristiwanya, penelitian atas bukti-bukti, dan pembahasannya. Dimungkinkan adanya mediasi dan pengambilan putusan oleh majelis arbitrase. Lalu persidangan arbitrase sepenuhnya berada di bawah kuasa dan dikendalikan oleh arbiter dengan tetap memperhatikan rules of procedure dan ketentuan perundangan yang berlaku. Persidangan arbitrase bersifat tertutup karena hanya dapat dihadiri oleh mereka yang mendapat kuasa dari pimpinan masing-masing pihak dan diketahui oleh kedua belah pihak. Pihak-pihak lain tidak dapat menghadiri terkecuali mendapat persetujuan oleh kedua belah pihak dan dari arbiter atau majelis arbiter itu sendiri. Dasar hukum putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 pada pasal 56 ayat 1 dan ayat 2. Sebagaimana di sini, arbitrator atau majelis mengambil putusan berdasarkan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Lalu ayat 2-nya, para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Lalu putusan arbitrase sendiri itu diucapkan paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup atau harus memuat, terdapat dalam pasal 54. Kepala putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ada juga identitas, nama lengkap, dan alamat para pihak. Lalu ada juga uraian singkat sengketa dan pendirian para pihak. Lalu yang memuat juga adalah nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter mengenai keseluruhan sengketa. Lalu ada juga pendapat masing-masing arbiter atau dissenting opinion. Lalu juga ada amar putusan, dan yang terakhir tercantum dalam putusan arbiter adalah tempat dan tanggal putusan tanda tangan arbiter. Putusan arbitrase hanya dapat dimohonkan pembatalannya apabila dokumen-dokumen yang diajukan sebagai berkas dalam pemeriksaan adalah palsu atau dipalsukan identitas salah satu pihak. Berikut penjelasan saya atau pemaparan materi saya mengenai arbitrase itu sendiri. Terima kasih kepada Bapak Wibisana Udoyo selaku dosen pengampu yang sudah membantu saya dalam mempelajari hukum acara perdata. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.